jangan berparak. Itu aja intinya. Nah, yang keempat, syarat kita memohon ampun kepada Allah apabila dosa itu berkaitan dengan manusia, maka kita minta ampun dan minta maaf terhadap hamba Allah tersebut. Karena yang paling susah ampunannya itu memohon maaf kepada manusia. Apalagi bentuk-bentuk kezaliman yang pernah kita lakukan, yang kadang-kadang hal kecil tapi membuat kita jadi bangkrut di hadapan Allah. Contoh, bila baulah rumah, jangan sampai banyu gugur ke tempat tetangga. Itu hal yang sederhana, kecil, tapi membawa dampak yang cukup besar. Jadi sekali lagi saya ulangi, kalau dengan Allah itu mudah urusan. Allah bersifat Rahman dan Rahim. Allah tidak pernah dendam terhadap umatnya. Tapi kalau hablum minan nas, hubungan dengan sesama manusia, ini yang paling berat penyelesaiannya. Oleh karena itu, kalau mau selamat, jaga diri. Artinya jangan tapi bergaul dengan manusia kalau hal-hal yang tidak penting. Karena ada ayat Allah yang mengatakan, wa tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Bertobatlah kamu kepada Allah wahai orang-orang yang beriman, supaya kamu untung dan bahagia. Jadi ayat itu bagi orang yang bertobat, dia akan untung dan bahagia. Nah, kalau kita berbicara bahagia di dalam hidup, mohon maaf, orang bahagia dalam hidup itu apakah karena punya harta yang banyak? Ya oke, orang bisa bahagia karena memiliki harta yang banyak. Apakah karena memiliki ilmu pengetahuan? Itu bisa membuat orang jadi bahagia. Ataukah orang itu kaya nama, populer, terkenal di mana-mana, tapi yang sebaik-baik kaya di samping kaya harta, kaya ilmu, kaya nama, yang terbaik kaya itu adalah kaya hati. Kalau berbicara kaya hati itu seni di dalam kehidupan. Jadi kalau kita itu merasa hidup qanaah, cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah, insya Allah kita bahagia. Karena pada prinsipnya dunia itu semakin kita kejar, dia semakin lari. Tapi kalau kita yang meninggalkan dunia, dia yang mengejar kita. Nah ini susah, gampang susah menerjemah itu. Artinya apa? Kita harus membagi waktu itu sebaik-baik mungkin. Jangan beraktivitas melulu, lupa membagi waktu sampai waktunya salat. Apabila di masjid Allahu Akbar, tetap aja mau urus gawian, berarti kita mengejar dunia. Nah jadi orang yang terbaik itu yang seimbang antara mengejar duniawi dengan ukhrawi. Agama memberikan petunjuk bagaimana cara kita bertaubat kepada Allah. Salah satu cara kita bertaubat kepada Allah adalah membaca istighfar. Astaghfiru rabbakum summa tubu ilaih. Minta ampunlah engkau kepada Allah dengan membaca istighfar dan kembali bertaubat kepadanya. Surah Hud ayat 3. Nah jadi cara kita memohon ampun dengan membaca istighfar. Di antara sekian banyak keutamaan dan fadilat istighfar,
barang siapa yang selalu beristighfar dengan Allah, dimudahkan bagi dia datangnya rezeki. Man aksara minal istighfar ja'alallahu lahu min kulli khammin farzan wa min kulli daikin makhraza wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang memperbanyak istighfar, maka Allah akan memberi jalan keluar dari segala kesulitan, memberi pintu penyelesaian dari segala kesusahan, dan akan diberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ini jaminan Nabi melalui hadis ini. Nah, Imam Hasan Basri pernah, waktu Imam Hasan Basri ini mengajar, ada orang bertanya dengan beliau, "Wahai Imam Hasan Basri, saya ingin tanya." Orang yang bertanya kepada Imam Hasan Basri mengatakan, "Ini lama panceklik, panen gagal terus karena kemarau cukup panjang. Mohon nasihat dan petunjuk." Orang yang kedua bertanya kepada Imam Hasan Basri, "Saya ini miskin, kalau pagi makan sore tiada. Bagaimana petunjuk Tuan Guru?" Yang ketiga, "Saya ini tidak punya anak. Bagaimana supaya punya anak?" Jadi Imam Hasan Basri ini punya keistimewaan yang luar biasa dalam mengajar. Berapapun orang yang hadir di majelis Imam Hasan Basri, orang yang di belakang pun pasti mendengar. Pernah ada satu keanehan. Hasan Basri waktu itu mengajar. Ada orang bertanya juga kepada Imam Hasan Basri, "Wahai Hasan Basri, saya ini maksiat saya apa saja pernah saya lakukan. Apakah ada ampunan bagi saya?" "Oh," jari Imam Hasan Basri, "walaupun dosa ikam tuh nak kaya at-tabatul gulam." Nah, kebetulan menurut cerita waktu itu at-tabatul gulam ini lewat di jalan. Imam Hasan Basri sendiri tidak kenal dengan at-tabatul gulam. Namun at-tabatul gulam ini maksiatnya luar biasa. Jadi kalau mau terkenal itu pilih dua jalan. Jadi orang baik atau jadi orang maksiat, pasti terkenal. Kalau jadi orang baik pasti dikenal. Nah, ujar at-tabatul gulam, "Ya am, berarti maksiatku ini sampai ke telinga sidin nih, sampai disambat aku ini dalam pengajian sidin." Maka mulai saat itu timbul keinginan at-tabatul gulam untuk bertaubat, karena namanya disebut dalam kajian Hasan Basri tersebut. Sehingga menurut cerita, at-tabatul gulam itu yang sudah berusia 50 tahun bertaubat kepada Allah sehingga dia menjadi ulama besar, menjadi seorang ahli ilmu. Artinya apa? Bila kita ingin bertobat kepada Allah, tidak ada kata-kata terlambat walaupun sudah berumur dan berusia senja, kalau Allah memberikan hidayah. Jadi kembali kepada pertanyaan tiga orang dengan Hasan Basri tadi, tentang lamanya gagal panen, tentang kemiskinan, tentang orang yang tidak punya anak. Jadi menurut penjelasan Ar-Rabi bin Sabih, Hasan Basri menjawab tiga pertanyaan tersebut dengan satu kalimat. Tiga problem yang berbeda dijawab oleh Hasan Basri dengan satu kalimat: "Mohon ampunlah kepada Allah." Jadi ujar Ar-Rabi bin Sabih,
Dijelaskan dalam tafsir Imam Qurtubi, ujar Arabi, kenapa pian? Maka 3 problem kehidupan orang pian menjawab memohon ampun kepada Allah. Ujar Imam Hasan Basri, itu bukan menurutku, itu menurut Al-Quran surah Nuh ayat 10 sampai 13. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka mohon ampunlah kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Yursilis samaa alaikum midrara. Niscaya Dia mengirimkan hujan untukmu dengan lebat. Wa yumdidukum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Dan membanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan di dalamnya sungai-sungai. Wa ma lakum la tarjuna lillahi waqara. Mengapa kamu tidak percaya akan kebesaran Allah? Nah, erat kaitannya dengan kondisi bangsa sekarang ini. Covid-19 merajalela, masih di Jawa melonjak. Seandainya saya wakil presiden seperti Pak Kiai Haji Ma'ruf Amin, berdasarkan ayat Al-Quran surah Nuh itu, instruksikan bangsa Indonesia memohon ampun dan taubat kepada Allah. Karena mungkin bala dan bencana yang ditimpakan oleh Allah kepada kita ini karena banyaknya maksiat yang kita lakukan. Jadi kita bagian dari Puruk Jahu, bagian bangsa Indonesia. Mari merenung, bertafakur kepada Allah, mohon ampun terhadap dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa tetangga kita, dosa jemaah kita, agar kita dikeluarkan Allah dari problem hidup yang cukup besar ini. Karena pada prinsipnya hidup itu adalah permainan antara susah dan senang. Jadi untuk menghadapi problem kehidupan yang kompleks sekarang ini, salah satu resep agama menyuruh kita beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Yang kedua, di antara fadilat dan keutamaan dari istighfar,